kita paham bahwa semua perintah Allah itu yang menyelamatkan
kita, yang satu mendoakan oleh saudara, namanya saudara suku. Kita di Indonesia ini ya nggak punya tempat-tempatnya mutaja, nggak ada rawat, nggak ada mutaja, nggak ada sofa, nggak ada malawat. Tapi kita punya waktu yang dijaga, salah satunya seperti doa. Dan pada waktu subuh, makanya ada sedekah subuh, ya. Kalau sedekah ini kan dia sunahnya, bukan wajib. Kalau wajib kan kita mendapat pahala, ditinggalkan dosa. Kalau sunah kita mendapat ditinggalin benar. Ya rugi, ya rugi besar kali bandingkan sholat 2 rakaat saja yang ada pertama sebanyak 7,5 kilometer. Dan pertama sebanyak 60 rugi atau apa? Tidak mungkin. Saya bilang kalau kamu kasih sama aku ya rugi lah. Jangan 2 jam 7,5 kilo, 2 kilo semua, 1 gram berapa selalu? Ya walaupun tak punya tapi tahu dong. Kita tak tahu. Dia harus tahu. Ya, jadi rugi atau tak apa? Ya rugi besar. Padahal kalau nggak percaya Tuhan aja dengan dosa. Tadi utamanya nggak bisa ngomong untuk catatan nama. Kedua, yang tidak ada kesempatan mendapat nikmat yang melihat setiap hari. Ini perasaan apa saya yang ada orangnya ini. Pokoknya tak jelas. Itu nggak jelas. Yang di depan orang jelas, yang di belakang jelas nggak? Ya. Oke, sebenarnya saya sudah dari pagi ya siap-siap datang ke sini karena saya jam 10 khususnya ada acara. Saya sudah tunggu 1 jam di luar, tapi ternyata kalau bawah karena kita terowong ya, nggak kebetulan. Jadi mudah-mudahan ada ledakan-ledakan di luar sana tidak mengurangi kekhusyukan kita untuk mendapat ibadah, mendapat manfaat. Karena pertemuan kita ini insya Allah pertemuannya yang mudah-mudahan berkah, pertemuan yang menyemangati kita untuk hijrah, untuk punya amal lebih baik daripada tahun yang lalu. Karena kalau amal kita sama seperti tahun yang lalu, kita rugi. Karena orang yang amalnya sama seperti hari kemarin, dia orang yang rugi. Dan kita nggak mau rugi, Ibu. Kita ingin punya amal yang lebih baik, yang lebih rajin, lebih peka. Wabil itu sekarang ini bukan hanya negeri kita yang sedang tidak baik-baik saja, tapi saudara kita di Palestina juga sudah melihat bagaimana ya siksaan, kezaliman yang mereka terima. Dan saya dari mobil kedengaran juga ya Ustaz ya, ketika disampaikan betapa beratnya kehidupan mereka. Tapi sesama mukmin itu kita seperti satu tubuh. Al-mu'min jasadul billah, apa yang mereka rasakan itu kita rasakan juga. Walaupun kita tak kenal mereka, bukan saudara kita, bukan tetangga kita, tapi apa yang mereka rasakan kita ikut merasakan. Mudah-mudahan aman ya. Dan iman, nikmat iman ini Bu harus berbuah amal saleh. Sebenarnya redor ya, kayak aja Bapak Ibu ya ada duduk-duduk di sana, ya kita mesra ya tambah fokus ya. Udah dimati itu semuanya, ya biar saja. Duduk-duduk itu berbunyi, anggap itu senapan Zionis Al-Fatwa. Ya, kalau sesuatu kita di Palestina tuh, ya jangankan ngaji, jangankan bekerja, hidup aja ya selalu dinaungi letusan-letusan senjata, bom, ya Zionis Al-Fatwa. Apa benar? Boleh mati? Nah, jangan
Kita mereka banyak yang sendiri, waktunya syakir. Halo. Udah ya. Saya udah tahun baru tahun baru semangat baru, minta pertolongan Allah yang kita mampu. Kita yuk beramal akan sampai ke bulu ilmu. Kalau punya ilmu nanti akan bisa jadi amal sama. Karena ada ada ibu-ibu hidup di jalan Nabi SAW. Dia mau kerjanya mengajar, ketika ada punya ilmu, lisannya suka nyakitin tetangganya. Kata Nabi SAW, nggak ada kebaikan kalau tak ilmu. Jangan mengaku beriman kalau kita tidak bisa memberikan apa yang kita cintai saudara kita. Karena tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia memberikan apa yang dia cintai. Ya, jadi Muharram ini bulan yang istimewa, ya setelah Ramadan, bulan yang istimewa itu bulan Muharram. Maka perbanyak amal saleh dengan ilmu supaya amalnya amal saleh bukan amal salah. Perbanyak sholat, bukan sholat wajib. Kalau sholat wajib tidak bisa diperbanyak, tapi memperbanyak sholat sunnah rawatib. Karena barang siapa yang sholat rawatib 12 rakaat setiap harinya, dia akan membangun rumah di surga. Itu kata Nabi. Jadi bukan pakai amin, tapi pakai amal yang udah aminnya kencang, amalnya juga harus nyangka. Ya, juga puasa, karena puasa itu kita belajar menahan. Puasa itu hanya menahan lapar dan haus. Karena ada orang yang bulan puasa menahan lapar dan haus, tapi kata Nabi, sungguh rugi. Dia bertemu dengan bulan Ramadan, tapi dia tidak mendapat ampunan. Kenapa? Karena puasanya cuma menahan lapar dan haus, dia tidak menahan hatinya dari keluh kesah. Ya, hatinya penuh dengan keluhan. Yang keluh aja, aduh susah banget ya, semua serba naik. Ya Allah, aku juga ya, cukup ngasih nih uangnya, gimana kita semester nanti? Tapi orang-orang yang spesial, orang-orang yang punya iman dan imannya itu sebuah amal saleh, maka amal-amal itu meningkatkan dia menjadi orang-orang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu adalah orang yang sangat beruntung, orang yang semua masalahnya datang. Orang bertakwa itu bukan orang yang tidak punya masalah ya bedanya. Masalahnya banyak, tapi bedanya masalahnya sudah Allah siapkan jalan keluarnya. Wama ya kekira ya sanaku makronya. Udah hafal semua ayatnya ya. Jadi kalau kita terus menerus minta pertolongan Allah, mengamalkan apa ciri-ciri orang bertakwa, maka insya Allah semua ujian dan masalah kita Allah sudah siapkan dalam keluarga. Karena kita tidak mungkin tidak diuji. Kita ini peserta ujian. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk apa? 18. Ya, Bro. Untuk kalau baca ayatnya beda ya. Wa khalaqul jinna wal insa. Tapi kalau ibu nggak banyak surat Al-Mulk yang mana? Baca ya. Baca artinya. Kalau nggak baca artinya artinya. Kalau baca doanya nggak ngerti ya. Makanya Indonesia ini bu, negeri yang paling banyak umat Islamnya, negeri yang paling banyak pesantrennya, tapi negeri yang salah satu tingkat tinggi korupsinya. Banyak pengajiannya, semangat berarti, tapi semangat makannya jangan. Di sini
pengalaman beli Quran yang 30 buku, satu buku satu juz, baca artinya. Nanti datang ke kajian, tanya sama Ustaz, kandungan makna yang saya baca ini apa? Karena kita nggak boleh menafsirkan sendiri. Contohnya dalam surat An-Nisa ayat 43, ya ayyuhalladzina amanu wala taqrabu sholata wa antum sukara hatta ta'lamu wa orang yang beriman jangan deketin sholat sampai kamu ngerti apa yang kamu ucapkan. Walaupun asbabun nuzul turunnya ayat ini untuk pelarangan amal, diharamkan minuman keras, tapi ulama menjelaskan kepada kita orang yang sholat dia nggak belajar tentang sholatnya, dia nggak ngerti apa yang dia ucapkan, sama seperti orang mabuk. Dan itu ulama yang menjelaskan kepada kita. Kita mempunyai ilmu. Makanya bertanya ikro. Setelah ikro tilawah. Sebelum sholat ada perjalanan kita baru. Sebelum wudu, sebelum niat, untuk mau dia nilai kaminan kita. Baca dulu, pelajari itu bukan ikro, pelajari apa yang kita baca. Kitabi dari kata kataba yang bermakna itu peraturan hidup. Kita tuh hidup diatur nggak Bu? Memandang diatur nggak? Makan diatur nggak? Boleh nggak tangan kiri? Anak saya tidak, gimana dong? Nanti anak saya tidak. Cara makannya pakai tangan kanan. Awalnya dua tangan, bukan dua tangan. Karena yang kanannya lebih lemah daripada yang kiri. Tapi alhamdulillah, karena kita orang tua saya mendidik, mengasuh, mencontohkan. Alhamdulillah sekarang makanannya pakai tangan kanan, tapi boleh pakai tangan kiri. Itu diatur. Pakai baju diatur nggak Bu? Boleh saja kayak si pakai. Kan ada yang bilang ini badan saya, terserah saya. Ternyata ini bukan badan saya. Ini cuma hak guna pakai, bukan hak milik. Makanya memandang diatur, pakai baju diatur, ngomong diatur, tidur diatur, diatur. Kalau kita malam untuk istirahat, boleh nggak begadang? Itu mangga. Kecuali kalau ada musuh, kalau dokter operasi gimana? Kalau teman kita mau karena malu kan orang-orang nggak ada jamnya. Tentu saja ada amal dalam semua perintah dan larangan. Ini hijrah dari yang sudah baca Quran, dari yang baca Masya Allah 1 huruf dapat 10 kebaikan. Tapi kita ini pendosa, surganya ada foto. Setiap kita ada itu tempatnya salah, banyak dosanya. Banyak orang itu seperti contoh tadi ibu, aku tahajud itu Bu, Allah ingin naikkan derajat kita, maqaman mahmudah. Tapi karena dia suka menyakiti ya tetangganya, tempat di neraka. Itu kalau nggak punya ilmu, maka harus belajar, harus tahu. Kita itu beramal yang Allah mau. Kan yang kita mau yang kita pakai anak tidur. Dan kita mau kalau yang kita balas, apalagi kalau kita bisa. Itu yang kita mau. Tapi kalau mau apa? Balas kejahatan dengan kebaikan. Kasih hadiah. Al-Imam Hasan Al-Basri ketika dizolimi, digosipin, dikunci, dibully, bilang sama muridnya, kasih 1 piring kurma yang besar. Kata muridnya, wah Syekh, wahai guru, dia telah menzolimi Anda. Apa kata sang imam? Dia telah berbuat baik kepadaku. Dia telah memberikan pahala bagiku. Tapi yang ngomongnya kita orang yang Allah memang ada yang kayaknya nggak ada pahalanya. Dosa kita diambil, nggak ada ruginya. Kalau kita tahu ilmunya, kalau nggak tahu ilmunya, aduh, kita ini ciptaannya namanya manusia, bukan malaikat. Walaupun sehari 17 kali ngaji, tetap punya hawa nafsu. Belum lagi godaan iblis yang sudah bikin kita ragu, yang panas-panasin, udah kebiasaan. Lepas itu. Ada kan kalau di sejauh ini, lawan, ya, lu kali gue makan.
nafsihi nafsa ma'akum bisu inna lillahi karena nafsu keinginan selalu mengajak kepada kemungkaran selalu, kecuali nafsu yang diridhoi sama Allah. Nafsu kalau punya aman hidup baik, nafsu sabar, belajar wa kaifa tasbiru man bihi bihi kubra. Gimana mau sabar kita nggak punya ilmunya? Baca terjemahannya, minta pertolongan Allah, nanti Allah datangkan atau Allah tuntun kita ke kajian-kajian yang membuat kita mampu mengamalkan Al-Quran, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, sampai bangun lagi, sampai kita ketemu sama Allah. Karena kita hidup diciptakan untuk diuji, maka bagi siapa yang mau berusaha, hendaknya dia rajin belajar dan minta pertolongan Allah agar kita mampu istiqomah dalam kebaikan, dalam mengamalkan. Karena kalau kita jadi seorang yang setahun gampang ya Bu ya. Jadi suami yang soleh sudah 2 tahun gampang ya. Tapi istiqomah dalam kesalehan kita butuh pertolongan Allah. Kita butuh, jangan mengandalkan diri kita sendiri. Stres kita Bu. Punya hawa nafsu, iblis yang bikin kita ragu. Udah jangan maafin, udah jangan sedekah lagi ya Allah. Lagi harus sedekah subuh. Nanti nggak bisa bersemesteran loh. Ya, mana mas mau naik, belum naik apa? Minyak, apa yang naik? Maka. Wa yang suku min haisu. Jangan main apa. Minta pertolongan Allah supaya kita hakul yakin kita amalin. Allah kasih rezeki dari kita angka. Coba lihat tukang jual es teh. Kalau yang berapa sih dapatnya kalau jual es teh kalau enggak? Bisa nggak dapat dalam 2 hari? Enggak. Yang bisa yang siapa? Yang diundang sama Allah. Karena guru-guru kita, guru ajaran kita, haji, umroh. Kamu punya duit cuma kita tanah suci? Ada. Kok bisa berangkat? Nah kita beruntung. Kita nggak bisa balas kebaikan yang dunia beserta isinya buat anak-anak yang bisa kata Quran, baca Quran. Kalau terima kasihnya gimana? Itu orang tuanya, guru-guru tuh, guru masjid di apa? Diundang untuk naik haji, diundang umroh. Nah, kita nggak sanggup membuat mereka bisa membacakan dengan adil, dengan tajwid yang benar. Dan itu nggak bisa dibayar dengan uang. Tapi rezeki bukan berbentuk uang. Tidurnya tak tubuh, itu rezeki. Kalau koruptor, kalau banyak kali itu. Dikit, makanya korupsi terus. Orang tuh bisa beli bu, bisa beli kasur yang tebal segini. Itu artinya rumah juga. Tapi tidurnya pakai obat tidur. Kita kena karpet yang kita udah punya ya. Itu rezeki. Itu rezeki punya yang soleh kayak nggak bisa dihitung kok. Punya suami yang soleh harta belum soleh itu rezeki. Lihat Fir'aun punya segalanya, harta, tahta, istana. Itu karena nggak punya suami yang datang, yang kaya. Pengen nggak yang kaya? Yang punya istana pengen nggak? Namanya Fir'aun mau. Suami kita ya Bu ya, dan suami kita tubuh yaitu surga sama anak kita ya, dan sama lu jangan jadi juniper. Siapa nama juniper? Julid, nyinyir, baper. Kalau mau julid sama suaminya ya, makanya kalau minta tolong lu punya mata apa gitu. Kalau kan anak kita punya mata ya. Nanti kalau dibantuin ya nyinyir kayak nggak biasa-biasa. Kan salah ya. Itu apa? Lapar. Nah diajak lah, saya mau balik.
ribuan tahun, 40 tahun bersujud sholat di hadapan Allah. Tiba-tiba Allah ciptakan Nabi Adam dari sana, diangkat jadi khalifah. Baper, anak baru diangkat. Siapa dia? Kan kita udah 40 tahun sujud, kan dia akan jadi khalifah. Karena kita nggak tahu masa depan. Allah yang tahu masa depan kita. Kenapa nggak diajak? Ternyata kita yang keluar. Jangan buru-buru banget, karena kok ini sakit hati banget, kok ini belajar. Makanya enak belajar di dalam waktu. Semua masalahnya ada jalan keluar, rezekinya dari ada di sangka-sangka. Cuma sayangnya kita nggak bisa dapat cerita kalau buku dari itu udah ngaji nggak bisa. Ya ada nih, karena bibir puasa nggak jamin. Tahu nggak bu? Kalau takwa itu nggak boleh ngarang. Allah sendiri ada kasih ciri-cirinya dalam surat Ali Imran 133. Ada zina yukbefun nabi sorah wal kafirin al-ghaiz wal afinat aninas wa yuhibbul muhsinin. Itu orang yang ori bertakwa, sungguh-sungguh takwa. Apa cirinya? Dia suka berinfak, bukan jadi waktu makan, tapi juga dokter sendiri. Harga makin tinggi, semesteran naik, bensin naik. Bismillah. Selama usaha, kalau udah usaha, tawakan Allah. Mau mewah tawakan Allah, kamu masuk. Yang pertama kepadaku kata Allah, aku yang cukupin. Yang bukan bos kita, bukan pasangan kita. Allah yang cukupin. Masalahnya, kamu kan jadi mengamalkan ciri-ciri orang takwa itu. Banyak orang yang mikir, menit. Terus apa? Nabung, mau makan kaya. Saya nabung tuh dari SD. Nggak bisa tuh di rumah. Kalau cukup, sekolah anak-anak sampai ke Amerika, sampai ke Jepang, yang sekolah tentang saya apa? Allah. Beasiswa satu di Swedia, satu di Jepang. Itu kalau bayar sendiri bu, stres. Udah ke UI, udah ke ITB, udah ke UNPAD, udah ke UGM, kata anak saya, kamu mau ke Jepang. Cuma dia tahu bapak ibu yang biasa-biasa saja, tidak mampu. Tapi dia kenal sama Arona. Saya tunggu kalau anaknya sekolah, ya kan ada bapak penyeberangan. Saya kasih spion supaya lihat anak saya ini aman dan bisa ke sekolah. Apa yang saya lihat? Dia mau berbagi uang jajannya. Uang jajannya nggak banyak, cukup untuk makan siang. Dia mau berbagi sama orang yang ada di bawah jembatan. Dia berbagi. Emang nggak dikasih pada saat itu, tapi saat dia sungguh-sungguh membutuhkan. Orang tuanya nggak mampu menyekolahkan sampai ke Jepang. Oh, yang muda, nggak ada yang satu, belum hafal 30 juz, bisa-bisa aja. Tapi orang yang gemar menyenangkan hati teman-teman ini. Karena ibadah yang paling Allah cintai namanya tahajud. Tapi orang yang menyenangkan hati, harganya Allah di muka bumi. Itu ibadah yang paling Allah cintai. Makanya sekali beradu tahajud, kalau disakitin tetangganya, tempatnya di neraka. Makanya harus punya ilmu, punya iman, supaya berbuat amal soleh. Dan jaminannya suka. Kedua apa? Mau menahan marah. Boleh nggak marah? Boleh, tapi nggak usah lebay. Nggak usah ditinggal, makan usah kotor. Ya nggak? Kalau marah, bilang aja. Kamu bisa dari marah. Kau marah dulu. Makanya ini lagi, wajah lagi. Itu apa hadisnya? Amalin. Udah tahu berapa? Kalau udah iman, kalau iman kepada Allah, amalahin iman hari akhir. Hendaknya berkata yang lain. Gak bisa lagi eksposi. Kalau gak bisa, diam. Janganlah diam. Kalau ditanya jawab, bukan kasih buku diam aja. Kan jawab. Lagian bu, kalau kita nggak jawab, itu kaki kita tahu dari mana kita suka. Kalau kita nggak jawab, itu anak-anak kita tahu dari mana ibunya suka atau nggak suka. Dia
orang lain disuruh Palestina nggak mau. Ingat nggak dulu kita juga begitu kan? Iya, kan jangan heran ada yang lucu-lucu kagak mau dia. Maka masuk surga aku lantar gua balakan mana boleh nggak? Boleh pasangan masalah mana? Ya nanti kalau misalnya sholat dan saya maafin alinas maafin walaupun nggak ikhlas entah tidak ikhlas itu ingat nggak dulu waktu itu kita belajar maksa bangun pakai wekan nggak? Belum pada bangunin nggak? Bangun nggak? Ngantuk nggak? Tapi bangun kan? Sekarang kata dewasa jam 3 udah nonton muka kita. Kenapa? Udah terbiasa, udah dilatih. Maaf, ikhlas, sabar, juga latihan. Jangan harap tahu ikhlas. Nggak akan ikhlas kalau kita nggak latih dan dari tolong sama Allah. Karena ciri-ciri orang takwa itu maafin. Jangan dari sinetron, dia maaf bagimu masih sinetron. Tolong ibu muslimin, ibu Allah cinta sama orang yang sudah berbuat kebaikan. Ini bilang sama suami pun, aku cinta sama ibu, sama nggak? Sama anak pun, aku sayang sama bunda, sama nggak? Gimana yang mau Allah? Tolong ibu muslimin, aku cinta pada orang yang sudah berbuat kebaikan. Makanya walaupun saya sudah berjalan ya, karena ada acara, tapi saya ingin mendapat kebaikan. Ini kan sekali lagi masjid, kalau kita datang mengurus niatnya mencari ilmu lillah, maka insya Allah kita berubah Allah tentang segala. Insya Allah kita bukan hanya puasa kuat, tapi kita menunjukkan cinta kita kepada saudara Palestina. Karena dalam hadits qudsinya Allah berfirman, aku hanya terima sholat dari hambaku pertama dia tahu aku dengan ayat-ayatku. Jadi banyak orang sholat bukan diterima sama Allah kalau dia nggak tahu aku dengan ayat-ayat Allah. Aku hanya terima sholat dari hambaku yang dia memberi makan kepada orang yang miskin, kepada orang yang lapar. Aku terima sholat dari hambaku yang dia memberikan pakaian bagi orang yang telanjang. Aku terima sholat dari hambaku yang dia membantu saudara-saudara yang hidup di dalam pengungsian. Ibu lihat di Palestina, di Gaza, mereka tidak punya rumah, orang-orang masih senang ini bu. Hatta karena pengungsian sudah dilakukan dengan Zionisme. Maka hari ini sempat ya saya sudah serta subuh. Ya cuma berapa? Ibu juga mungkin berbahasa Palestina juga bisa. Cuma berapa kali 1 juta, kali 2 juta, nggak cukup. Saya yakin di semua kita sudah memberikan infak dari kita buat Palestina. Tapi sampai sekarang mereka terjajah. Ibu tahu nggak? Yang katanya jadi sekolah dan naik. Di sini coba ayam sekolah berapa? 80 sekilo. 40. Kasih bukannya seekor ya sekilo. 40. Pulau di Gaza berapa? 500.000. Beras liter 800.000. Ini air mineral itu jadi uang-uang. Ini barang mahal bisa barang mahal. 1 galon mobil tuh air bersih 5 juta rupiah. Habis yang diberikan buat mereka. Tapi mereka masih itu. Makanya hari ini saya mau ajak bunda semua berkomitmen. Apa itu komitmen? Kita janji, kita berazam sama Allah. Yuk kita bangun Republik Palestina. Ya, kalau sekarang kan mungkin pada hari kan datang sih kan mau masih. Ya Allah, besar subuh, belum engkar tadi, kan ada orang tetangga, butuh habis kerjanya bukan itu di dompet udah habis. Makanya kita punya kesempatan untuk berkomitmen. Apa berkomitmen? Kita janji sama Allah, ya Allah saya pengen bantu Palestina. Misalnya berapa? Saya mau setahun 30 juta. Setahun tuh, bukan sebulan. Ya Allah 30 juta kan nggak bisa ya. Ibu yang buruk nanti berburunya gara-gara semua. Masak, kami jadi wasuk. Dari tanya aku mau apa enggak? Cuma tanya, nanti kalau nggak punya di mana? Kalau nggak punya di mana mau infak? Puasa infak. Kalau saya itu mungkin karena itu. Kenapa? Dari SD yang mungkin kita bayarin. Nah, sampai S1 lulus, udah pernah, udah ada. Karena itu bukan dari kita. Kita cuma belajar. Kalau kata dia, benar. Benar depan dia dalam takwa. Bisa depan. Kalau sama saya bisa besok. Besok kita bisa yang berubah. Komitmen ini
azam kita. Kalau kita nggak punya uang, kita bisa skip. Karena ini sifatnya infak, nggak ada nggak ada ikatan apa, nggak ada kewajiban apa-apa. Kita cuma berazam, kita ya Allah menggunakan saya untuk memberikan infak kepada oleh Palestina. Ya, dan sekarang ini ada lihat di antara kita. Saya tahu di sini bapak ibu semua, bapak ibu yang dermawan kalau sudah dengan anak, kalau tahu kan sebenarnya rahasia di sini. Tapi saya tetap pelan-pelan, punya kebaikan. Kebaikan mengajak, kalau langsung mengajak pada kebaikan, dia dapat pahala orang yang mengamalkannya. Tanpa mengurangi orang-orang yang mengamalkan. Dan pahala sudah tahu bagaimana Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab ketika orang tahu, aku jauh dari Madinah. Ya, berinfak dengan seluruh hartanya. Abu Bakar As-Siddiq bersedekah dengan seperempat dari hartanya. Hari ini saya nggak minta semua, nggak minta setengahnya. Ya, tapi kita berazam, kita akan bersedekah kalau dalam keadaan apa? Sekarang cuma dampak. Ya, nggak ada lihat di antara kita. Jadi di sini kalau bunda atau ayah yang mau maju ke depan berkomitmen buat Palestina, monggo saya berharap karena dengan adanya ayah dan bundanya ibu, teman-teman kita mungkin masih ragu, ya masih dikira dulu sama ibu ya, dulunya nggak ya, itu jadi bulan tekadnya. Ya kalau bunda pulangan bisa, ibu juga bisa, gitu ya. Jadi sedekah ini bukan hari ini, tapi kita komitmen, ya boleh berapa aja. 10.000 boleh, 10 juta boleh, ya nilai nominalnya nanti bunda sampaikan kepada para relawan. Sila relawan ya yang akan memberikan kemudahan bagi kita semua untuk memberikan kontribusi kita buat Palestina. Dan kalau yang gambar ini, kalau mau berkomitmen ya bunda ya, mau berkomitmen 25 juta, ada tenaga dari gerak ini bukan dari saya yang membuat kita selalu ingat pada Palestina. Dan 25 juta ini bukan hari ini, yang bukan besok, tapi setelah tahunnya bunda bisa dicicil. Boleh nggak sebulan sejuta? Boleh. Boleh nggak sebulan 10 juta? Boleh. Boleh nggak nanti kalau panen? Boleh. Karena kemarin di Lampung ada ibu petani itu juga infak berkomitmen. Bilangnya apapun boleh nggak nanti pakai kalau panen? Boleh. Boleh nggak kita pakai marisan? Boleh. Boleh nggak orang terima gajian? Boleh. Jadi kita berazam, kita berkomitmen. Nanti hasil bukan dari kita.